And things they ain't perfect, but I wouldn't change a thing. Lahirnya kretek di Kudus, bahkan di Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari jam hari. Seorang penduduk di Kudus telah lama ia menderita penyakit dada. Pada suatu hari, dia mencoba minyak cengkeh, digosokkan bagian dada dan pundak. Jam hari terkejut karena dia merasa lebih baik meskipun belum sama sekali. Kemudian dia mencoba mengunyah cengkeh dan hasilnya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Akhirnya dia memutuskan untuk memakai rempah-rempah sebagai obat. Adapun cara sederhana sekali, cengkeh dirajang halus-halus dan dicampur dengan tembakau. Setelah itu dibungkus dengan kelobot kering dan diikat benang. Hasilnya benar-benar di luar dugaan. Penyakit sesak dadanya menjadi sembuh. Cara pengobatan ini dengan cepat tersebar di seluruh daerah tempat tinggalnya. Karena demikian, banyak permintaan rokok buatannya. Dia mencoba memproduksi rokok ini secara kecil-kecilan. Setiap 10 batang rokok diikat dengan seutas tali tanpa kemasan dan merek. Ada beberapa sebutan bagi rokok produksinya. Selain populer dengan rokok obat, berdasarkan formula bahannya, warga Kudus acap kali menamai rokok kretek. Nama kretek sengaja dilekatkan padanya karena ketika campuran tembakau cengkeh dibakar dan dihisap, menimbulkan bunyi kretek, kretek, kretek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan dari kelompok 3 ingin mewawancarai seputar Museum Kretek. Perkenalkan, nama saya Mahendra Radi Putra dengan kakak siapa? Novi. Oke. Langsung aja kita ke wawancaranya. Kapan Museum Kretek didirikan? Nah, jadi Museum Kretek ini dulu diresmikan tanggal 3 Oktober 1986. Apa latar belakang dibentuknya museum ini? Latar belakang didirikan museum ini lebih tepatnya untuk melestarikan sejarah kretek, di mana kretek itu pertama kali ada kretek di Kudus. Makanya sebenarnya Kudus ini punya sejarah besar gitu. Siapa tokoh bersejarah yang paling erat kaitannya dengan tempat ini? Tokoh bersejarah pastinya Mbah Jamhari karena beliau penemu kretek. Kalau Niti Semito? Kalau Niti Semito dulu beliau adalah pionir pengusaha kretek. Ya, jadi yang menciptakan Mbah Jamhari, yang mengkomersilkan atau mengindustrikan itu Mbah Niti Semito. Apakah ada bagian dari tempat ini yang biasanya luput dari perhatian wisatawan tetapi memiliki nilai bersejarah yang penting? Ya, ada. Nah, jadi untuk di spot Haji Jamhari itu sering terlewat, padahal itu adalah cerita intinya di situ. Kemungkinan yang terjadi adalah mungkin dari desainnya atau dari posisinya atau bisa jadi warna dan mungkin ada hal lain yang lebih mencolok daripada cerita tersebut gitu. Jadi orang-orang lebih langsung ke spot yang menurut mereka ini. Bagaimana tempat ini berubah sering waktu? Apakah ada renovasi atau restorasi yang dilakukan? Kalau untuk renovasi secara fisik bangunan tidak ya, tapi untuk penataan pameran atau tata pamer ya kita berbenah dari tahun ke tahun.
peristiwa bersejarah apa yang pernah terjadi di sini? Peristiwa sejarah apa ya? Selama saya di sini ya, mungkin yang saya bisa ceritakan. Kalau untuk sebelum saya mungkin ada, cuma saya waktu itu belum ada di sini ya. Selama saya ada di sini, peristiwa yang pernah terjadi itu, jadi Museum Kretek ini pernah dibuat tempat syuting series Gadis Kretek yang dibintangi Arsha Loka sama Putri Marina. Habis-habis gitu. Iya. Apa saja barang atau benda bersejarah yang ada di Museum Kretek? Jadi kita di sini punya 1061 koleksi, terdiri dari 5 jenis koleksi, ada historika, biologika, etnografika, teknologika, dan juga kramologika. Ya, mulai dari arsip-arsip, terus kemudian keramik-keramik, terus ada bungkus-bungkus kretek dan lain-lain. Seperti kayak apa ini? Sejarah tentang kretek gitu. Ya. Bagaimana tempat ini dikelola untuk memastikan pelestarian dan keasliannya sejarah? Nah, untuk pengelolaan kita ada beberapa ya, ada pengelolaan secara fisik keorganisasian, ada pengelolaan koleksi. Kalau berkaitan dengan koleksi itu atau berkaitan dengan sejarah itu lebih mengarahnya ke pengelolaan koleksi. Untuk proses pengelolaan koleksi itu cukup panjang. Jadi koleksi itu ketika diterima atau ditambahkan di sini bisa jadi itu dari segi hibah atau dari hibah atau dari pembelian atau dari peminjaman ya. Terus kemudian itu nanti disertai dengan administrasi, pemberian nomor dan lain-lain sampai pengkajian, konservasi sampai ke tata pamer. Pengelolaannya. Bagaimana tempat ini mempengaruhi masyarakat di sekitarnya pada masa lampau dan sekarang? Dalam mempengaruhi masyarakat, museum ini ya. Jadi museum ini tujuan yang paling mencolok ya, atau fungsi yang paling mencolok yang bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat adalah dari sisi edukasi ya, di mana museum ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas ya, terutama dari sisi pelajar ya. Di situ biasanya sering sekali pelajar ini bisa dikatakan diharuskan ke museum, atau bisa dikatakan ada tugas-tugas ke museum, atau bisa dikatakan membutuhkan penelitian-penelitian yang mungkin diambil dari museum ini juga. Gitu sih. Apa tantangan terbesar dalam mengelola museum ini? Tantangan terbesar dalam mengelola adalah ini ya, terutama tenaga teknis ya, tenaga teknis terutama yang tenaga teknis tentang koleksi ya, kurator, konservator ya, terus kemudian lain-lain ya. Tantangannya itu, kenapa itu? Karena yang mengelola langsung atau yang bersinggungan langsung dengan koleksi adalah si tenaga teknis itu. Kalau kita tidak memiliki tenaga teknis atau tenaga teknis itu dialih tugaskan ke tupoksi yang lain, itu bisa dibilang butuh effort yang lebih kuat lagi untuk apa ibaratnya ya, untuk menangani koleksi-koleksi ini. Ya, sekian, terima kasih. Itu saja wawancara hari ini dengan Mbak Novi. Ya. Mbak Novi